Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara kerja mesin 4 tak ini. Nah, mesin 4 tak ini biasanya digunakan pada mesin traktor versi capung, dan juga nanti ada satu mesin yang akan kita perkenalkan, yaitu untuk kultivatornya. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam ke bagian-bagian mesin, yang perlu kita ketahui yang pertama, mesin ini terdiri dari beberapa part. Yang pertama ada tangki, kemudian ada mesin penggerak, dan ada karburator yang berfungsi untuk penyuplai udara dan bahan bakar. Nah, di sini nanti ketika kita akan melakukan penghidupan mesin, jangan lupa switch on terlebih dahulu, kemudian baru kita akan menarik pada bagian katup mesin ini. Nah, ketika katup mesin ini kita tarik, otomatis udara yang akan masuk melalui intake dan karburator, dan di dalam mesin ini nanti ketika piston turun, otomatis udara akan masuk. Kemudian untuk exhaust-nya katup exhaust-nya akan tertutup. Nah, ketika terjadi kompresi di dalam piston, maka nanti kompresinya akan dikeluarkan berupa tenaga dan akan memutarkan pada bagian bearing ini, dan bagian exhaust akan dikeluarkan udara gas buangnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari mesin 2 tak. Nah, untuk bagian-bagian mesin 2 tak yang ada di sini yaitu terdiri dari tangki bensin, kemudian ada karburator, dan juga ada mesin. Nah, sistem kerjanya hampir mirip dengan 4 tak. Yang membedakan di bagian in-house dan exhaust-nya itu diganti menggunakan membran. Jadi sistemnya bukan buka tutup. Nah, jadi ketika nanti menghidupkan mesin ini tinggal kita tarik bagian selengernya, kemudian nanti secara otomatis udara akan terbuka dan masuk ke dalam karburator dan akan terkompres pada mesin ini. Nah, dari proses pembakaran yang ada, maka akan keluar tenaga yang akan memutarkan pada bagian mesin pemotong rumput ini. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah menjelaskan perbedaan antara mesin 2 tak dan 4 tak. Kemudian yang ada di hadapan saya ini adalah mesin diesel. Pada bagian-bagian mesin diesel ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada tangki bahan bakar, yang kedua adalah tangki pendingin, kemudian ada bagian saringan udara, kemudian di bagian mesin ini ada untuk penggerak untuk memacu mesin ini hidup. Nah, untuk proses penghidupan mesin diesel ini yang perlu diperhatikan, yang pertama, kita cukup membuka bagian selengernya ini, kemudian kita masukkan, dan jangan lupa kita tarik katup bagian dan kita putar hingga rotasinya benar-benar dapat rotasi yang cukup stabil. Kemudian baru kita lepaskan perlahan bagian koplingnya ini. Kemudian setelah itu mesin akan menyala. Bagaimana proses mesin ini bisa menyala? Pertama-tama ketika selenger kita putar, maka ada udara yang masuk. Nah, udara yang masuk ini akan terkompres secara otomatis menjadi udara panas, sehingga secara langsung solar yang ada di tangki bahan bakar akan terinjeksi, sehingga bisa menghasilkan perpacuan sehingga mesin ini hidup, dan tenaganya akan dikeluarkan untuk memutar bagian seleng, dan exhaust-nya akan dikeluarkan sebagai gas buang.